Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor di channel YouTube Mentor Keuangan. Kali ini tetap masih kita bahas tujuan keuangan ya. Tujuan keuangan yang smart, specific, measurable, sekarang yang A, yang achievable ya. Atau apa dapat dicapai ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai video ini, seperti biasa disclaimer bahwa ini adalah materi sharing dan edukasi, bukan sebagai saran pengambilan keputusan, dan silakan teman-teman berdiskusi dengan penasehat dan perencana keuangan teman-teman sebelum mengambil keputusan. Mentor keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan Anda. So, pelajari baik-baik, dengarkan saran dari teman-teman lain, ahli-ahli yang lain sebelum teman-teman mengambil keputusan keuangan ya. Oke, ini tadi kita akan membahas tujuan keuangan ini. Jadi misalnya dia pengen memiliki sebuah rumah dan saat ini gajinya adalah per bulan 15 juta rupiah. Harga rumah 1 miliar, saat ini sudah tersedia tabungan 250 juta seperti di video sebelumnya ya. Dan ini akan dibeli tahun depan. Nah, ini tujuannya. Pengen punya rumah dengan berbagai spesifikasinya tentunya ya, dengan yang sudah ditentukan 2 lantai mungkin, dekat pasar, dekat sekolah, yang sudah ketemu, harganya 1 miliar dan sudah tercapai berapa nih? Kalau ini 25% ya dari harga rumah. Gaji per bulan 15 juta. Akan dibeli tahun depan. Gimana nih? Kita coba lihat. Nah, sebelumnya kalau kita bahas mengenai tujuan keuangan yang achievable, ini adalah yang dapat dicapai ya, dapat dicapai. Dan sebenarnya tambah ada satu lagi faktor, realistis. Nah, ini kenapa harus realistis, nanti kita coba bahas di slide berikutnya ya. Tapi tujuan keuangan itu bukan hanya sekedar dapat dicapai. Mungkin ada tujuan keuangan yang cukup tinggi ya, kan gantungan cita-citamu setinggi langit gitu ya. Tapi mungkin kalau kita mau meloncat sampai langit mungkin akan agak susah gitu. Kita cari yang tujuan keuangan yang lebih realistis ya dan dapat dicapai. Oke, jadi misalnya seperti ini nih teman-teman. Gaji per bulan 15 juta rupiah ya. Harga rumah 1 miliar akan dibeli tahun depan ya. Dan saat ini sudah tersedia tabungan 250 juta rupiah, atau kalau kita bisa ukur dengan measurable, dia sudah 25%, atau kalau dia dengan pilihan DP seperti kemarin dengan pembiayaan atau KPR, sebenarnya dengan DP 20% ini sudah tercapai tujuan keuangannya. Tinggal dilanjutkan dengan analisa cash flow dan debt service rasionya. Nah, kalau dia akan membeli tunai, maka kalau dia mau membeli rumah ini secara tunai, dia harus menabung per bulan 62,5 juta rupiah. Kalau akan dibeli tahun depan ya. Saya ulangi ya. Rumah 1 miliar akan dibeli tahun depan. Saat ini sudah tersedia uang 250 juta. Kalau mau dibeli tahun depan dengan harga 1 miliar ya, tanpa asumsi inflasi ya, tetap 1 miliar, maka dia harus menabung per bulan 62,5 juta rupiah. Sementara gajinya 15 juta rupiah. Kira-kira dapat tercapai, achievable, realistis? Ya, ini silakan teman-teman nilai. Mungkin ada yang ngomong, oh siapa tahu dapat warisan, lain lagi, nggak tahu lagi. Atau siapa tahu dia punya penghasilan lain. Oke. Ya, ini kan cuma ngomong gaji nih, bukan dari penghasilan lainnya, kita nggak tahu. Nah, solusinya seperti apa? Nah, kalau seperti ini nggak ada, mungkin harga dia terpaksa harus menentukan memilih rumah yang lain yang harganya masih sesuai dengan kemampuan dia untuk menabung. Menabungnya berapa kalau mau tambahan per bulan? Ya maksimal 15 juta. Tapi kalau semuanya 15 juta ditabung, nanti makan apa? Nah, bingung kan? Ya masa dikasih makan angin gitu kan, nggak mungkin. Lalu kalau kredit dengan DP 20% ya, seperti di skenario sebelumnya, tenor 20 tahun dengan bunga 5% kurang lebih, maka cicilannya akan 5,3 juta rupiah per bulan. Ini saya hitung pakai kalkulator finansial ya teman-teman. Ini banyak teman-teman bisa dapatkan di internet, lalu di aplikasi-aplikasi. Ini sangat banyak. Yang saya pakai salah satu aplikasi ini, dengan saya masukin tenor 20 tahun, rumah 1 miliar, lalu DP-nya 20%, kemudian bunga 5%, itu akan keluar cicilannya 5,3 juta rupiah per bulan. Nah, kalau kita bagi dengan
15 juta ini kurang lebih 30% ya. Nah, ini masih masuk nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman akan membeli rumah 1 miliar, ada DP 20%, 200 juta, ambil tenor 20 tahun, 5%, bisa seperti ini. Atau kalau mau lebih cepat lagi, tentu tenornya pengen 15 tahun misalnya, maka DP-nya mungkin bisa diperbesar seperti itu. Tapi tetap harus dilihat ya, ini ada alternatif solusi jika ada tujuan keuangan lain. Misalnya gini, ini udah di set 5,3 juta rupiah per bulan cicilan, tapi ternyata dia punya tujuan keuangan lain yang misalnya dana pendidikan anak, lalu untuk dana hari tua misalnya. Ternyata ini nggak bisa 5,3 juta, harus lebih kecil ya. Otomatis maka DP-nya harus ditambah. Nah, ini sehingga kita akan seperti definisi perencanaan keuangan ya, terintegrasi. Jadi kita nggak hanya ngomong pokoknya gimana caranya punya rumah, enggak. Rumah tercapai, tujuan keuangan tercapai, gaji tetap surplus, cash flow cukup. Nah, itu bagaimana kita menggabungkan semua faktor-faktor tersebut, itulah financial planning atau personal finance ya. Jadi nggak hanya kalau gini selesai dong pengen punya rumah ya, tenor 20 tahun, 5%, cicilan 5,3 udah selesai. Nah, terus kalau ditanya terus buat dana pendidikan anak saya gimana, buat dana darurat saya gimana? Wah, itu akan menjadi sebuah diskusi lanjutan yang tentu akan sangat menarik. Wah, ini saya udah bikinin contoh ternyata. Maaf, saya bikin slide ini biasanya borongan ya, misalnya untuk beberapa video udah jadi satu hari berapa slide. Tapi mengambil take rekamannya mungkin bisa seminggu 2 minggu kemudian. Jadi sampai udah lupa nulis apa. Nah, ini kalau contoh untuk tujuan keuangan dana pendidikan yang achievable ya. Biaya pendidikan S1 18 tahun lagi, taruhlah sekarang 100 juta rupiah. Pasti banyak protes. Mana ada kuliah 100 juta? Ada, tentu ada teman ya di beberapa tempat. Tapi yang lebih dari ini juga banyak. Maka akan sangat tergantung pada target tadi teman-teman ya, spesifik S1-nya anaknya mau di mana ya. Atau teman-teman yang mungkin melihat video ini belum S1, Anda mau S1 di mana? Kapan gitu kan? Ini S1 18 tahun lagi. Ini contoh untuk anak yang ya mungkin masih baru lahir kali ya. 100 juta rupiah saat ini. Nah, ini apa nih ya? Biaya 100 juta, targetnya 18 tahun lagi, dan return ini kalau ditempatkan dalam sebuah instrumen keuangan yang memberikan hasil 2% net per tahun. Ya, ada yang 2%, ada yang 5%, ada yang 10%. Kalau teman-teman akan melakukannya dengan menabung tahunan, maka cukup dengan 4,6 juta rupiah per tahun. Ini anggaplah tabungan ya, misal 2% kan masih ada tabungan atau deposito yang 2%. Deposito 2% per tahun sebesar 4,6 juta, maka 18 tahun lagi ini akan 100 juta. Tiap tahun tapi ya. Nabung gimana per bulan? Nabungnya 385.000. Cukup ringan ya, mungkin untuk kalau kita pikir wah, untuk kuliah anak saya yang baru lahir ini 18 tahun lagi saya akan sisihkan 385.000 rupiah per bulan ya di sini. Kalau mau lamsam tuh jadi langsung sekali aja 70 juta rupiah. Taruh di deposito yang memberikan 2% per tahun, akan menjadi 100 juta 18 tahun lagi. Ini tapi tanpa asumsi inflasi teman-teman ya. Ini 100 juta masih nilainya tetap 18 tahun lagi, padahal kayaknya enggak ya. Kalau inflasi pendidikan tuh bisa 10%. Ada yang ngomong 2 kali inflasi umum, ada yang ngomong 10-20%. Banyak banget, dan sebaiknya teman-teman cari sendiri informasi itu dengan melihat perbandingan biaya pendidikan di sekolah target teman-teman tahun ini, tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Lalu bandingkan kenaikannya berapa persen. Itulah target inflasi pendidikan di sekolah teman-teman yang tuju ya. Jadi ini hanya sebagai asumsi saja, gambaran. Nah, kalau kita pakai asumsi inflasi pendidikannya 10%, maka 100 juta ini 18 tahun lagi akan menjadi 500 juta. Ya. 100 juta 18 tahun lagi akan menjadi 555 juta dengan inflasi 10%. Nah, kalau targetnya kita akhirnya menjadi 555 juta, bukan lagi 100 juta, maka kita harus menabung per tahun 25 juta. Teman-teman bandingin. Kalau tanpa inflasi cukup 4,6 juta per tahun.
begitu udah dihitung faktor inflasinya langsung jadi 25 juta. Tadinya per bulan saya bilang tadi cukup ringan 385.000, sekarang menjadi 2.100.000. Kalau mau lamsam 70 juta aja, tiba-tiba langsung jadi 389 juta. Gitu. Nah, solusinya gimana? Ya, ini salah satu solusi atau alternatif, teman-teman jangan taruh uangnya ini di instrumen yang hanya memberikan 2% per tahun. Karena ini tujuan jangka panjang, teman-teman bisa ambil instrumen yang memberikan return lebih tinggi. Noted, ini tentu akan memberikan exposure risiko lebih besar ke investasi teman-teman ya. Misalnya 5%, nah, maka teman-teman menabung per tahun ini, atau tepatnya investasi ya, bukan menabung ya. Kan investasi per tahun 19 juta. Kalau per bulan 1,5. Kalau lamsam 200 juta. Nah, kalau ditempatkan di instrumen yang memberikan return 10% per tahun, which is ini sama nih dengan apa? Dengan inflasinya ya, returnnya sama, inflasinya sama, jadi ya sama. Kalau mau lamsam ya 100 juta aja seperti itu ya. Kalau mau per bulan ya 925.000 rupiah. Ini cukup masih, insya Allah beberapa teman-teman banyak pasti yang masih bisa per bulan 1 juta rupiah, 1 juta rupiah. Saya doakan semua yang menonton video ini juga diberikan kemampuan yang baik untuk menyiapkan dana pendidikan anak-anaknya ya. Nah, lalu apa ya? Lalu kesimpulannya apa nih dari yang seperti ini? Teman-teman kalau sudah punya tujuan keuangan ya, yang tadi ya achievable ya, kita kan ngomong achievable. Kalau memang misalnya teman-teman ini orangnya konservatif, jadi saya nggak mau naruh yang 5-10%, saya maunya deposito aja. Nah, kalau teman-teman hanya menaruh semuanya di deposito yang hanya memberikan 2%, maka ada konsekuensi seperti ini. Teman-teman harus nabung lebih banyak. Ditambah dicampur, didiversifikasi bisa nggak? Bisa. Jadi sebagian di yang 2%, sebagian yang 5%. Tentu ini akan ada perhitungan lagi. Jadi nanti hasilnya bukan 2 aja atau 5 aja. Nanti di combine. Jadi di weight average apa ya? Di rata-rata lah, kurang lebih seperti itu. Karena nanti nggak akan 2,1 atau nggak akan 1,5. Lebih kecil dari 2,1, tapi mungkin lebih besar dari 1,5. Mungkin ini akan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi pertimbangan, apakah dengan ini saya bisa achieve apa enggak? Ya, teman-teman bandingin dengan 100 juta aja hasilnya seperti ini. Bagaimana dengan pendidikan teman-teman yang mungkin akan sekolah di luar negeri, tentu tidak akan cukup 100 juta rupiah, belum biaya kosnya ya, makannya lagi-lagi di sana seperti apa. Tapi apakah lalu nggak mungkin? Nggak, teman-teman pasti di sana mungkin bisa cari kerja sambilan atau beasiswa bahkan. Nah, ini banyak faktor yang akan meruntuhkan semua perhitungan ini ya. Misalnya 100 juta, oh enggak, saya bisa cari kerjaan kok, maka biayanya pasti biayanya akan lebih rendah. Oh enggak, saya cari beasiswa kok, jadi ini nol nih di sini biaya pendidikannya, tapi yang ada adalah mungkin biaya tinggalnya, misalnya seperti itu. Banyak faktor yang akan menjadi merubah bagaimana kita melakukan perhitungan ini. Tapi secara garis besar seperti ini, teman-teman. Kalau sudah punya target ya, sebaiknya yang achievable ya, yang realistis, teman-teman bisa capai dengan kemampuan saat ini dan bagaimana peningkatan kemampuan finansial teman-teman di masa akan datang. Oke, terima kasih. Itu aja mengenai achievable kali ini dari Mentor Keuangan. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen dan share ke teman-teman lain kalau ini dirasa bermanfaat. Dan saya harap semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.